Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita masih bersama dengan Mas Heri Trianto dan Pak Haryadi Sukamdhani. Saya ingin ke Mas Heri. Mas Heri, tadi dikatakan bahwa sebenarnya kerumunan ini tidak terjadi kali ini saja. Sebelumnya ketika ada promo besar-besaran khususnya di retail juga terjadi kerumunan. Nah, yang jadi permasalahan ketika teknis implementasi di lapangan ini kan sudah tentu saja gerai-gerai sudah mengantisipasi, tapi pada implementasinya di lapangan harus nunggu beberapa saat dulu, kemudian Satgas baru bergerak, kemudian mengurai kerumunan yang ada. Ini seperti apa? Iya, memang ada beberapa hal yang tidak terduga terjadi kerumunan ya, baik di tempat makan, penjualan pakaian, di gerai retail, bahkan di tempat wisata kayak gitu. Kendati kemudian di Satgas dan pemerintah sudah memberikan beberapa batasan, misalnya maksimal pengunjung berapa persen gitu, 30% misalnya ketika di pariwisata, misalnya waktu libur Idul Fitri, ternyata dari 30% itu sebagian besar pergi ke pantai. Tidak ada yang menduga seperti itu. Tetapi memang kita selalu belajar dari apa yang terjadi dalam pandemi ini ya, kemudian terus melakukan evaluasi dan mungkin pada saat satu titik kita memang harus mempersiapkan what if skenario-nya gitu ya, plan B-nya jika sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan itu bisa diantisipasi dengan cepat. Dalam hal kerumunan di ojek online yang ke gerai waralaba makanan ini, sepertinya kita juga bisa mengaturnya sebenarnya dari sisi teknologi untuk memastikan mendistribusikan berapa kira-kira konsumen yang bisa datang lah itu. Tetapi ini kan tidak terjadi karena belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, ke depan mungkin ini yang harus kita perhatikan dan itu bisa dilakukan. Jadi seperti sekarang misalnya dari dunia kreatif, dunia bisnis juga ada mulai keinginan untuk menggelar konser secara hybrid gitu. Nah, ini yang harus diantisipasi, kemudian bagaimana agar tidak terjadi kerumunan. Bukan kapasitasnya lagi yang dibatasi, misalnya 30% dari kapasitas gedung, tetapi jumlah orangnya yang dieksakan gitu ya, ditentukan. Jadi memastikan bahwa dengan jumlah yang terbatas itu bisa dikendalikan. Karena orang di atas 200 orang gitu ya, itu sudah akan susah sekali, udah ada crowd, pasti akan susah dikendalikan. Nah, ini yang pelajaran-pelajaran seperti ini yang sedang kita ambil dan ke depan tentu saja bekerja sama juga dengan dunia usaha, kemudian mengatur apa saja yang antisipasi yang kita lakukan sehingga sama-sama jalan. Karena kebijakan di Indonesia ini ada dua ya, ada gas dan rem gitu. Jadi bukan salah satu, bagaimana menjaga keseimbangan antara penanggulangan COVID, kemudian yang kedua juga ekonomi juga tetap bisa berjalan. Saya ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, kalau misalnya dibilang ini tidak pernah terjadi di luar prediksi dan lain sebagainya, kalau menurut pendapat saya tidak, karena setiap ada midnight sale di mall zaman sebelum pandemi itu memang selalu terjadi kerumunan, selalu orang berhimpitan. Untuk di masa pandemi ini dari Apindo sendiri apakah sudah ada mungkin strategi lain, mungkin menempatkan kursi, nomor antrean yang tepat, dibatasi, mungkin ojek online yang akan diberi tempat duduk seperti layaknya kita mengantre saat divaksin. Apakah ada rencana seperti itu Pak untuk kedepannya agar ekonomi juga tetap terus berputar? Ya sebetulnya bisa Mbak, apalagi kalau ini kalau case-nya McD dulu ya, karena kita bahas masalah McD. Jadi sebetulnya itu bisa dilakukan, yaitu karena ini online, pemesanan secara online, sebetulnya dari tiap gerai itu bisa kontrol berapa tadi Mas, saya lengkapi keterangan Mas Heri. Jadi sebetulnya dari algoritma itu ketahuan, jadi misalnya per gerai itu dibatasi dalam per jamnya berapa gitu, itu sebetulnya bisa di off-kan di ininya, di marketplace-nya ya. Jadi di di platform aplikasinya sebetulnya bisa dilakukan itu. Nah, tapi kembali lagi Mbak, ini kan baru kemarin dan menurut saya ya penanganan juga cepat. Karena kemarin saya mendapatkan laporan itu siang, sore langsung udah ditutup semuanya gitu. Jadi menurut saya teman-teman Satgas COVID dan Satpol PP juga koordinasinya cukup bagus. Nah, memang ini pelajaran untuk kita ke depan, sehingga kami akan melihat dari sisi trennya. Jadi trennya mungkin tiap jam gitu kita akan lihat dibatasi berapa, dan begitu jumlahnya melampaui tertentu langsung di off-kan ininya, pesanan aplikasinya. Nah, tapi kalau yang retail tadi yang
cuci gudang dan sebagainya, itu memang sebenarnya bisa diantisipasi dengan cara tidak mempromosikan secara besar-besaran, Mbak. Jadi sebetulnya tidak perlu harus di ini, karena kalau cuci gudang tuh nggak terlalu pasti orang pasti datang, Mbak. Baik. Jadi caranya adalah tidak diumumkan secara masif begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Haryadi Sukamdhani dan Pak Heri Trianto telah bergabung bersama kami di ANS Sore. Sejauh ini memang untuk kerumunan promosi seperti ini penyegelan penutupan masih menjadi solusi. Kita harapkan ke depannya strategi juga diterapkan agar ekonomi tetap bisa berputar. Terima kasih Bapak-bapak telah bergabung dengan kami.